Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildah Qurratu Aini dengan NPM 220010111235. Di video kali ini saya ingin membahas tentang satu filem atau video yang berjudul Tare Zameen, yaitu filem dari India ataupun Hindustan bisa dibilang, bagi memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling untuk semester 5. Sebelum saya masuk kepada pembahasan video ini, yaitu untuk membagi pesan, kesan dan pendapat saya sendiri tentang video ini, saya ingin menceritakan sedikit alur cerita atau narasi dari filem ini. Dalam filem Tare Zameen ini mengisahkan tentang seorang anak yang memiliki perilaku aneh di lingkungannya, sehingga dirinya pun dipojokkan oleh banyak orang di sekitarnya. Termasuklah juga dengan ayahnya sendiri yang selalu memaksa dan menekannya untuk selalu belajar tanpa menanyakan perkembangan dirinya di sekolah. Anak ini bernama Ishan Nankishore Avasti. Di sekolahnya, dia menjadi bahan tertawaan dan bulian. Begitu juga di rumahnya. Ayahnya selalu membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya yang berprestasi di sekolah, yaitu Johan. Suatu hari, tibalah hari pengambilan rapor di sekolah dan orang tua Ishan pun datang untuk mengambil rapor dan mendengarkan perkembangan belajar Ishan dari guru kelasnya. Gurunya mengatakan bahwa tiada perkembangan terhadap pembelajaran Ishan dari tahun ke tahunnya. Sedangkan pada tahun itu adalah tahun kedua Ishan di kelas yang sama. Guru tersebut pun memberi masukan kepada orang tua Ishan agar sebaiknya Ishan ditempatkan di sekolah yang khusus. Mendengar hal itu, ayah Ishan pun tidak terima karena anaknya dikatakan sedemikian. Pada malam harinya, ayahnya menelepon temannya untuk mengurus perpindahan Ishan ke sekolah baru yang berasrama dengan harapan agar anaknya ini bisa mandiri dan disiplin ke depannya. Ishan pun dipindahkan secara paksa ke sekolah yang baru. Di asrama, Ishan nangis keseorangan dan di dalam kelas dia selalu murung dan banyak merenung. Keesokan harinya adalah hari pertama Ishan bersekolah di sekolah itu. Dan ternyata, di sekolah barunya itu pun dia masih ditertawakan dan dibuli oleh teman satu kelasnya kecuali temannya, yaitu Raja. Gurunya pun turut mempermalukan dia karena kekurangan atau kesulitannya dalam membaca dan menulis. Dan dikarenakan hal itu, Ishan mengalami depresi dan ketakutan yang teramat dalam belajar. Suatu hari, ada guru baru yang mengajar mata pelajaran seni di kelas Ishan. Guru tersebut bernama Nikum. Di saat guru itu sedang mengajar dengan metode yang digunakan di sekolahnya dulu, yaitu sekolah keterbelakangan khusus, yakni luar biasa, guru itu menggunakan metode nyanyian dan suling serta seru-seruan bersama anak-anak didiknya yang lain. Dia melihat kalau Ishan hanya duduk diam dan termenung. Begitu juga saat dia memberi tugas untuk melukis. Ishan pun masih duduk diam dan termenung. Nikum pun hanya membiarkannya sehingga jam mata pelajaran selesai. Keesokannya, Nikum memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Ishan untuk menjelaskan kepada mereka kalau anak mereka mengidap disleksia, yaitu gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak yang menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Ditandai dengan tanda-tanda kesulitan dalam belajar membaca dengan lancar dan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas rata-rata. Mendengar hal ini, ayah Ishan masih membandingkan Ishan dengan kakaknya, Johan. Dan Nikum pun kecewa karena ayahnya Ishan hanya mementingkan kompetisi kerja tanpa menghiraukan karya yang telah dibuat oleh Ishan di rumah dan keunikan yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Minggu baru bermulai dan kelas baru pun dimulai. Di sini Nikum menceritakan tokoh-tokoh hebat yang memiliki kesamaan dengan Ishan. Ishan terkejut mendengar nama tokoh tersebut, yaitu Albert Einstein. Tujuan ini dilakukan agar bisa lebih memotivasi Ishan dalam belajar. Setelah itu, kelas seni pun berpindah ke taman yang berhampiran sekolah dan anak-anak didik dibebaskan untuk membuat karya bebas dari barang-barang
yang ditemukan di sekitar taman tersebut. Beberapa menit setelah itu, Nikum dan teman-teman Ishan melihat kapal kecil yang terapung di atas kolam taman itu. Mereka menyoraki Ishan dan memuji karyanya. Ishan pun hanya malu dan bersembunyi di antara teman-temannya. Keesokan harinya, Nikum pergi ke ruangan kepala sekolah untuk membicarakan tentang Ishan. Baru menyebut nama Ishan, kepala sekolah pun mengeluh dan mengatakan kalau anak tersebut hanya menyusahkan guru-guru di sekolah itu untuk mengajar dan memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah keterbelakangan khusus. Nikum lantas menunjukkan karya yang dibuat oleh Ishan dan mengatakan kalau anak ini mempunyai keunikannya yang tersendiri dan meminta waktu 1 minggu untuk mengajar Ishan secara gratis. Kepala sekolah pun bersetuju setelah melihat karya yang dibuat oleh Ishan itu. 1 minggu telah berlalu, perkembangan belajar Ishan pun semakin pesat dengan menggunakan metode belajar khusus untuk orang yang menghidap disleksia. Minggu baru bermulai dan perlombaan melukis yang diadakan oleh Nikum pun akan segera dimulai. Pada hari itu, seluruh siswa, guru, bahkan kepala sekolah juga berkumpul di panggung sekolah itu untuk mengikuti perlombaan tersebut. Perlombaan tersebut dijurikan dengan pelukis terkenal. Tiba di mana semua peserta telah selesai menyelesaikan lukisan mereka dan juri pun telah selesai menyeleksi lukisan dan telah memilih yang terbaik di antaranya. Tibalah waktu pengumuman pemenang lomba melukis tersebut. Semua guru-guru dan siswa yang lain tercengang dan tidak menyangka bahawa yang memenangkan perlombaan tersebut adalah Ishan. Ishan pun dengan malu-malu berjalan menuruni anak tangga dengan iringan tepuk tangan dan mengambil hadiah yang diberikan langsung oleh kepala sekolah. Setelah itu, dia berbalik arah dan langsung memeluk Nikum dengan tangisan. Lalu tibalah di penghujung minggu persekolahan dan hari pengambilan rapor. Orang tua Ishan pun datang untuk mengetahui perkembangan belajar anaknya itu. Sebelum menemui guru Ishan, orang tuanya diundang ke ruangan kepala sekolah dan di sana kepala sekolah sudah memegang lukisan yang dibuat oleh anak mereka dan mengatakan bahawa lukisan tersebut adalah lukisan yang digambar oleh Ishan. Lukisan itu juga akan dijadikan sebagai sampul bagi buku-buku sekolah tahun depan. Bukan itu saja, ketika orang tua Ishan menemui guru-guru lainnya, mereka pun terkejut sekali melihat nilai Ishan yang sangat bagus. Dan guru-guru tersebut mengatakan bahawa Ishan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan luar biasa di dalam pembelajarannya. Melihat dan mendengar semua hal tentang anaknya, mereka hanya bisa tersenyum dan meneteskan air mata. Orang tua Ishan, terkhususnya ayahnya, langsung menemui Nikum, lantas memeluknya dan berterima kasih kepadanya atas pertolongan yang telah diberikannya untuk Ishan. Sebelum mereka sekeluarga pamit pulang, Ishan berputar arah dan berlari menuju ke arah Nikum, lalu memeluknya sebagai tanda kasih sayang dan terima kasih Ishan kepadanya. Baiklah, dari narasi yang telah saya bacakan ini, adapun pesan yang dapat diambil dari filem ini adalah yang pertama, orang tua adalah merupakan peran utama dalam membentuk dan merubah anaknya ke arah yang lebih baik. Yang kedua, guru hendaklah menjadi dorongan dan motivasi bagi anak didiknya serta sabar ketika menghadapi siswa didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga, guru dan orang tua harus sadar bahawa melakukan kekerasan tidak akan membawa perubahan yang baik dalam perkembangan belajar anak. Yang keempat, suasana belajar yang nyaman dan asik serta terbuka antara guru dan siswa didik akan menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan membuat siswa didik pun menjadi lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Dan yang kelima, guru haruslah sadar akan perannya sebagai pendidik untuk melahirkan lebih banyak lagi siswa didik yang berprestasi ke depannya. Seterusnya, kesan yang didapat setelah melihat filem ini adalah yang pertama, anak didik tidak selayaknya diperlakukan sedemikian, iaitu dengan dipaksa untuk memahami materi pembelajaran oleh guru dan orang tuanya, dan jika tidak bisa menjawab malah dimarahi, dipukul oleh orang tuanya sendiri, serta dibuli dan ditertawakan juga dipermalukan oleh guru dan teman-temannya sendiri.
Hal ini akan membawa kepada dampak yang negatif terhadap perkembangan mental anak didik tersebut. Misalnya mengalami stres berat, ketakutan, dan depresi yang teramat. Dan yang kedua, dalam filem tersebut terlihat bahwa guru tersebut hanya mementingkan pencapaian materi pembelajaran yang diajar tanpa menghiraukan sama ada siswa didik yang diajar dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik ataupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa guru tersebut tidak memiliki atau melengkapi ciri-ciri mengajar guru yang profesional. Dan seharusnya guru-guru yang seperti ini tidak seharusnya diterima mengajar di sekolah, sehingga guru tersebut menguasai keterampilan mengajar profesional tersebut. Tujuannya agar anak didik yang diajar pun tidak stres dan depresi. Sebaliknya, mereka akan lebih nyaman dan fokus mengikuti proses pembelajaran yang diajarkan kepada mereka. Hal ini pun akan membawa dampak positif dalam perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pendapat kita sebagai seorang guru atau pendidik dan juga sebagai seorang orang tua. Oke. Yang pertama, pendapat sebagai seorang guru atau pendidik. Sebagai pendidik, menggunakan metode mengajar yang betul dalam pembelajaran kepada peserta didik adalah hal yang sangat penting. Selain itu, kita sebagai pendidik harus sabar dalam menghadapi siswa didik yang mempunyai masalah serta kesulitan dalam belajar. Jangan malah menyalahi dan menghukum siswa didik yang memiliki kekurangan dan tidak terlalu pintar dalam pembelajarannya. Selain itu, jangan membeda-bedakan dan pilih kasih di antara siswa didik yang memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Sebaliknya, sebagai pendidik seharusnya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satu yang utama adalah untuk memajukan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak didik mereka. Dan pendapat saya sebagai orang tua ketika menonton film ini adalah sebagai orang tua, kita sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk anak kita. Dengan memiliki anak yang menghidap disleksia seperti Ishan ini, seharusnya kita memahami situasi anak tersebut dengan lebih banyak meluangkan masa dan waktu serta mendekatinya untuk lebih memahami karakter anak kita. Sebagai orang tua, kita juga harus sadar bahwa kepintaran yang dimiliki oleh setiap anak itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Karena sama ada cepat atau lambat, perkembangan belajar anak pun pasti akan berkembang seiring berjalannya waktu dengan diikuti dengan dukungan dan bantuan dari orang tua dan guru di sekolahnya. Dengan adanya dukungan dan bantuan tersebut, dapat menaikkan motivasi dan semangat anak didik dalam belajar. Baik, sekian itulah pesan, kesan, dan pendapat yang didapat dari melihat filem Tare Zameen ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa membawa manfaat kepada yang mendengarkan. Jika terdapat sebarang kekurangan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.